Iya, Pak. Monggo Pak Fauzi bisa diperkenalkan untuk rumah belajar. Monggo. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Bobi waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya secara singkat saya sampaikan karena mengingat waktu juga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tim dari SMP Negeri 16 Gresik atau SMP Negeri 1 Kedamian, untuk sharing pada kesempatan Zoom meeting pagi ini terkait dengan pembelajaran daring yang telah kami lakukan selama pandemi COVID-19 itu. Yang pertama saya sampaikan adalah memang sebuah yang pertama adalah rumah belajar ini punyanya kementerian, maka saya yakin bahwa yang ditampilkan ya, yang disajikan oleh kementerian ini tentu sangat cocok ya, sangat cocok. Maka kami pilih dari kementerian ini yaitu rumah belajar. Pertama, yang kedua ini adalah tidak berbayar, gratis, maka itu menjadi pilihan kami. Kemudian yang ketiga, saya pelajari fitur-fiturnya ya, fitur utama, fitur pendukung ini sangat beragam, sangat bervariasi. Misalnya di fitur utamanya ada kelas digital, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Jadi Bapak Ibu guru sama siswa bisa praktek ya di laboratorium maya. Ada sumber belajar, ada kelas digital, ada bank soal. Lalu ada fitur-fitur pendukungnya. Ada peta budaya, ada karya bahasa dan sastra, ada wahana jelajah angkasa, dan bahkan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk Bapak Ibu guru. Jadi itu mengapa kami memutuskan untuk memilih rumah belajar yang ada di SMP Negeri 1 atau SMP Negeri 16 Gresik ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Bapak Ibu kepala sekolah ya, apabila nanti memilih rumah belajar ini, maka Bapak Ibu kepala sekolah harus mensupervisi Bapak Ibu gurunya. Kenapa? Karena ya bagaimanapun ini kita nggak akan pernah ketemu siswa. Kita nggak bisa menjamin anak-anak itu bisa ikut di rumah belajar. Maka Bapak Ibu guru nggak bisa percaya begitu saja kepada pembelajaran di kelas. Kita bisa lihat guru ngajar apa tidak. Kita bisa berkunjung ke kelasnya melalui supervisi, atau Bapak Ibu guru melihat langsung di kelasnya. Tapi kalau pembelajaran secara online, Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa melihat apakah gurunya melaksanakan pembelajaran daring apa tidak. Nah, itu makanya Bapak Ibu guru kepala sekolah ya atau Bapak Ibu Wakasek karena itu rumah belajar. Mas Fauzi. Iya, Pak. Pak Hamdan dibantu Mas, suaranya hilang Mas. Sepertinya sinyalnya. Sinyal. Iya. Pakai wifi dah. Nggak tahu. Suruh bayar paling Bu. Hamdan di mana posisinya? Nggak di sekolah tak Pak Hamdan? Saya Hamdan di sekolah, saya yang di rumah, Bu. Baca pelanggaran. Oh. Wakakur ini pelanggaran. Badan nggak enak, Bu. Oh, gitu.
Apa langsung ke rumah belajar aja ini? Monggo langsung saja, langsung saja. Ya, waktunya nggak ngatasi nanti. Iya. Oke. Monggo Pak Fauzi. Oke, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan Pak Amten tadi tentang rumah belajar. Ini sudah saya tampilkan ya ini tentang kelas maya. Jadi di dalam rumah belajar itu bagaimana proses pembelajaran di kelas maya itu ada disediakan oleh portal rumah belajar. Jadi kelas maya di rumah belajar merupakan sebuah learning management system atau LMS. LMS ini banyak sekali, nggak hanya rumah belajar ya, banyak sekali. Sebelum ada rumah belajar itu sudah ada psikologi, ada Moodle, dan banyak lagi yang digunakan di perkuliahan yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dalam jaringan antara peserta didik dan pendidik kapan saja, di mana saja, waktu tertentu yang terjadwal oleh pendidik, peserta didik, dan mengikuti pembelajaran virtual dengan pendidik atau alat komunikasi sinkronus ya. Bisa chat, bisa video, termasuk tadi yang sudah disampaikan Sunan Giri tadi ya, itu bisa disatukan ke rumah belajar materinya. Jadi bisa ada modul, itu termasuk modul itu, kemudian nanti ada penugasan, bisa ada soal ujian dan sebagainya. Komponennya seperti ini ya, ada konten pembelajaran. Berhubung pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka, jadi pendidik harus memberi materi konten ya, kayak tadi yang dilakukan Sunan Giri itu termasuk membuat kontennya biar pembelajaran itu bisa dilihat oleh banyak peserta dan lebih hidup gitu. Nggak hanya suara seperti tadi sudah bagus yang dilakukan oleh rekan kita tadi SMP Sunan Giri ya. Kemudian perangkat keras hardware berupa komputer, laptop, tablet maupun smartboard, perangkat lunak software seperti LMS dan lain-lain. Strategi komunikasi menyangkut bagaimana peserta didik mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Jaringan internet kelas maya tidak bisa berjalan tanpa internet. Jadi ketersediaan internet adalah wajib. Ini yang biasanya menjadi kendala di peserta didiknya. Bisa didengar nggih? Halo? Ya Mas, bisa. Saya ya. Bisa. Oke, selanjutnya deskripsi. Nah, kalau awalnya tujuannya dari rumah belajar atau pada kelas maya itu sebenarnya untuk remedial sebenarnya. Karena kondisinya sekarang ini, jadi tidak ada remedial, langsung menuju ke kelas maya langsung yang digunakan. Nah, ini sekilas ya proses pendaftarannya seperti ini. Ini halaman dari kelas maya. Nanti akan saya praktekkan setelah ini ya, kalau tidak tahu dulu. Dan ini adalah akun. Jika belum pernah memiliki akun di rumah belajar, nah itu silakan daftar. Nanti ada 3 menu pilihan. Di daftar itu tidak hanya siswa saja atau guru saja, tapi termasuk sekolah penyelenggara. Nah, fungsi dari sekolah penyelenggara ini yang bisa memantau keaktifan dari guru dan siswa. Jadi tidak hanya antara guru dan siswa saja yang tahu proses pembelajarannya, termasuk sekolah, seperti kepala sekolah juga bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau hanya mengandalkan seperti WA, memang guru bisa melakukan pembelajaran, tapi pihak sekolah itu belum bisa diberikan jaminan bahwa guru tersebut sudah memberikan materi. Ya bukannya curiga dengan guru ya, tapi proses pemantauan kan tetap harus ada. Ada pendaftaran ya seperti ini. Nah, ini salah satu portal dari sekolah ya. Nanti sekolah bisa memantau berapa kelas yang sudah ada telah dibuat oleh guru ya. Itu totalnya kelas yang sudah dibuat ya. Kemudian ada jumlah siswanya, ini kebetulan kan sedikit, belum masuk semua. Kemudian ada jumlah gurunya juga. Ini contoh saja. Nah, jadi pihak sekolah bisa memantau, tidak hanya
sekedar memerintahkan gitu. Nah, ini salah satu keunggulannya di sini. Kemudian untuk guru, karena kelas maya itu bisa memberikan penilaian semuanya, itu ada formulasinya dalam memberikan nilai. Jadi semua bentuk penilaiannya bisa diberikan pembobotan, nanti otomatis masuk ke penilaian. Ini proses pembuatan materi ya, kelola kelasnya. Materinya ya harus seperti RPP itu yang kita buat, dan ada waktunya juga. Satu materi itu berapa kali pertemuan seperti itu. Nah, kemudian ada ini kelola kelas ya, ini yang dilakukan oleh guru, nanti bisa membuat modul. Modul ini tidak hanya sebuah teks ya, bisa dilengkapi dengan kayak tadi misalkan video yang sudah dibuat, itu bisa di-upload. Tinggal memasukkan link yang sudah misalkan di-upload ke YouTube, tinggal masukkan linknya, otomatis video itu sudah masuk di rumah belajar. Termasuk mungkin tidak perlu mengetikkan materi ya, tinggal browsing aja di internet, tinggal pilih situsnya, alamat situsnya, tinggal dimasukkan di rumah belajar, nanti siswa tinggal klik, sudah bisa baca materi-materi yang disampaikan guru. Atau dengan cara PowerPoint ya bisa, PowerPoint, Microsoft Word, dan sebagainya, bisa dimanfaatkan ya pada bagian modul ya seperti itu. Dan ada soal ujian, ada siswa, ada penilaian. Nah, ini gambaran untuk siswa bagaimana prosesnya siswa itu. Kalau siswa sudah punya login, pada saat dia masuk, dia nanti tinggal mencari kelas yang dia inginkan bergabung. Tentunya sudah diberitahu oleh Bapak Ibu Guru, kelas yang saya buat atas nama ini, ya, nanti tinggal siswa mencari. Nah, ini sangat penting untuk penamaan, karena nama di rumah belajar itu sangat banyak. Jadi, kalau bisa tetap diikuti dengan nama sekolahnya. Misalkan tempat saya kan SMPN 16 Gresik, otomatis nanti cepat. Misalkan mapel IPA kelas 7, materi apa, nanti langsung ditemukan siswa. Ini gambarannya kalau siswa sudah bergabung, nanti muncul ini, materinya seperti ini. Tinggal dipilih, nah, nanti siswa akan memasukkan kata kunci yang sudah diberikan oleh guru, baru dia bisa bergabung. Dan di sini ada diselenggaranya kapan. Kalau kebetulan sudah diberi kunci tapi pembelajarannya belum dimulai, maka siswa hanya ada peringatan nanti menunggu karena pembelajaran belum dimulai. Kalau sudah lewat sama, dia juga tidak akan bisa melakukan aktivitas. Nah, ini selain materi, juga guru bisa memberikan pengumuman. Barangkali ada informasi yang ingin disampaikan, hal-hal yang mendesak, ya, bisa disampaikan ke siswa, terutama di kelasnya itu, otomatis nanti bisa diketahui. Termasuk diskusi. Diskusi juga bisa dilakukan. Mungkin untuk memastikan keaktifan siswa bisa dipancing dengan diskusi, dan seakan-akan itu ada di dalam kelas. Jadi seakan-akan pembelajaran itu ada. Nah, seperti ini bayangannya ya, proses diskusi ya. Jadi nanti ketahuan siswa yang nggak hadir itu akan kelihatan dari proses diskusi ini. Nah, itu untuk PowerPoint-nya. Untuk prakteknya saya contohkan di sini. Bagaimana memulai rumah belajar ya. Bisa dilihat ya? Halo, bisa dilihat ya, Mas Ubin? Bisa, Pak Fauzi, bisa. Oke, saya lanjut ya. Ya. Ya, untuk memulai, ya kalau kita tidak hafal dengan portalnya, kita googling aja. Kita ketik, masuk ke rumah belajar.
tinggal kita masuk ke rumah belajar. Nah, ini secara umum, ini web secara umum itu isinya seperti ini kalau rumah belajar. Fiturnya sangat banyak, ya. Ada kelas digital, ada sumber belajar, ada bank soal, ada kelas maya, dan mungkin ada fitur-fitur lain, ya. Nah, tapi kita fokus di kelas maya sebagai pembelajaran. Untuk kita masuk itu cukup masuk ini, pakai silakan pilih dicoba sekarang. Kelas maya, coba sekarang. Nah, ini kalau belum pernah daftar, ya harus daftar dulu. Tampilannya akan seperti ini, ya. 3 komponen ini harus terisi, ya, terutama penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak mendaftar, otomatis nanti guru dan siswa itu tidak bisa terkoneksi karena sekolahnya sekolah apa, kan gitu. Jadi harus terdaftar dulu penyelenggaranya. Nah, kalau tampilan seperti apa, seperti ini pendaftarannya. Nah, ID user itu yang kita pakai buat login nanti itu apa? Itu terserah sekolah, ya. Terus nama sekolah, usahakan namanya nanti bisa diketahui oleh semua komponen, ya. Guru, siswa juga tahu. Susunannya jangan sampai salah, karena ada susunan salah nanti pencarian juga susah. Jadi mungkin penggunaan spasi dan sebagainya itu jangan sampai salah. Dan password ya terserah dari pihak sekolah mau. Oh ya, untuk deskripsi ini ya mungkin keterangan tentang sekolah, SMP, bla bla bla, alamatnya atau posisinya di mana dan sebagainya. Pokoknya ini hanya buat keterangan lah. Kemudian password terserah sekolah, konfirmasi juga sama. Kemudian NPSN ya, NPSN sekolah, dan alamat email. Biasanya NPSN ini sudah terkoneksi dengan rumah belajar, jadi sudah diketahui kalau nomor NPSN itu kelas sekolah mana itu sudah ketahuan biasanya. Telepon dan seterusnya ini bisa dilanjutkan sendiri, saya kira sudah dipahami. Nah, cuma di yang terbaru ini setelah di maintenance itu kalau dulu untuk registrasi baru itu bisa langsung digunakan untuk penyelenggara. Tapi sekarang ada masa tunggu, diverifikasi dulu. Itu bedanya. Jadi sekarang ada masa tunggu untuk bisa digunakan secara penuh. Dan untuk yang lain saya kira sama proses daftarnya. Saya mau daftar sebagai guru ya, bedanya cuma pada sekolah penyelenggara. Ini jangan sampai diisi dengan sekolah yang lain, harus disamakan dengan sekolah yang sudah kita daftarkan tadi atau sekolah lembaga yang kita gunakan tadi. Nah, ini fungsinya nanti yang menghubungkan antara siswa dengan guru, termasuk sekolah juga bisa memantau proses pembelajaran yang dilakukan guru. Ini saya contohkan untuk masuk ke rumah belajar. Nah, ini tampilan di sekolah kami SMP 16. Ini yang sebagai apa namanya, sekolah, sebagai penyelenggara. Nah, sebagai penyelenggara ini bisa melihat apa yang dilakukan guru. Contohnya ini ya, di sini kelas ya. Di sekolah kami waktu pandemi kemarin di semester genap itu sudah ada kelas sampai 234. Kemudian siswa itu sudah juga sama banyak karena menyesuaikan dengan bergabungnya dengan kelas-kelas itu 666 dan guru ada 49. Nah, untuk apa yang dilakukan oleh admin, ya, untuk memantau semua aktivitas guru bisa lihat dari kelola kelas ini juga bisa. Jadi fungsinya admin ini dia juga bisa membuat kelas. Jadi setelah kita pembagian SK kan sudah jelas siapa yang ngajar apa, itu bisa dibuat kelasnya. Nanti guru tinggal mengisi isi materinya. Jadi di awal itu pihak kurikulum itu yang merencanakan kelasnya. Judul kelas ya di sini, ini kalau bisa judul kelas
itu diisi dengan nama yang nanti mudah dicari oleh siswa. Contohnya misalkan judul kelas, biar nanti tidak susah pencariannya per kelas, dikasih nama yang jelas. Misalkan 7A, mapelnya apa? Misalkan mapel IPA, kemudian mungkin ada materinya juga, materi tentang apa, atau semesternya, semester ganjil misalkan, terus SMP 16 Gresik. Ini nanti bisa mempermudah proses pencarian siswa. Untuk deskripsi singkat itu sebaiknya diisi nama guru. Jadi siswa juga tahu ini materi ini yang ngajar guru ini. Nah, kemudian deskripsi yang bawahnya ini tentang KD yang diajarkan oleh guru dalam satu semester kalau bisa. Jadi kenapa kok dalam satu semester itu nanti pembelajaran itu bisa tersusun terus, bisa menambahkan terus. Kalau nanti hanya satu materi, nanti kesulitannya nanti Bapak Ibu guru akan membuat kelas baru lagi. Itu menyusahkan. Nah, nanti ini diisi dengan KD yang diajarkan selama satu semester. Kemudian pendidikan, kategorinya ini ya mapelnya yang diajarkan apa, tinggal milih. Kemudian kelasnya ya tinggal pilih kelas berapa. Nah ini tanggal mulai sampai tanggal selesai. Nah misalkan karena kita buat rencananya kan buat satu semester, kira-kira siswa yang kita ajar itu kita beri materi mulai kapan. Nah itu tinggal kita tentukan tanggalnya, termasuk tanggal selesai. Akhir semester itu kapan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tidak diisi atau isinya hanya 1 bulan, nanti waktu materi berikutnya itu terhambat kita membuat modul baru. Jadi harus membuat kelas baru lagi. Nanti kasihan siswanya harus mencari lagi, padahal daftar nilai sudah masuk. Nah, tampilannya seperti apa? Ya, tampilannya saya tunjukkan. Saya contohkan aja ya, biar nah ini nanti juga kelihatan, misalnya ada guru 7F bahasa Inggris semester 2, itu kelihatan siswa yang bergabung berapa di kelasnya, cuma 13. Nah ini kan bisa diidentifikasi kemana siswa yang lain seperti itu. Kemudian kelas ini belum memiliki bank soal, kelihatan juga bahwa guru yang mengajar kelas ini itu belum membuat bank soal. Untuk lihat kelasnya atau lihat detail dulu biar tahu bagaimana cara buat modul ya. Ini nanti tampilnya di guru juga seperti ini tampilannya sama. Ini yang di admin. Nah, ini tampilan dari guru ya, tampilan dari guru ketika membuat perencanaan. Nah, ini tadi kan sudah dibuat oleh kurikulum, oleh admin sekolah tadi. Nah, Bapak Ibu guru tinggal melanjutkan tujuan pembelajarannya ini apa, sesuai dengan RPP yang sudah dirancangnya, dan sasaran siswanya kelas berapa. Nah, di sini ada kata kunci. Ya, kata kunci ini kita berikan ke siswa biar pada saat pencarian dan sudah ketemu itu nanti memasukkan kata kunci. Kata kunci terserah Bapak Ibu guru biar nanti siswa bisa akses, bisa masuk. Kalau yang bagian bawah ini nilai forumnya, ini adalah pembobotannya. Kira-kira Bapak Ibu nanti ada nggak materi semuanya yang ada di sini? Kalau nggak ada, misalkan nilai forum nggak ada ya dikasih 0. Kalau ada ya dikasih angka. Intinya nanti total bobotnya harus 100%. Jadi nanti secara otomatis nilai itu ketika Bapak Ibu memasukkan nilai itu, nilai akhirnya itu akan ketemu langsung. Nah, tinggal simpan aja selesai. Nah, nanti kalau ini untuk umum ya, untuk ini ibaratnya RPP-nya. Kemudian untuk pembuatan modul,
Tampilan pembuatan modul seperti ini. Ada kegiatan belajar 1 dan seterusnya. Nanti ada secara terus menerus tergantung pengaturan di waktu pembelajaran tadi. Makanya saya minta tadi kalau bisa itu 1 semester biar nanti guru tinggal melanjutkan materi berikutnya. Sudah ada pertemuan pertama itu tentang apa, kemudian kegiatan kedua dan seterusnya. Itu nanti saling berhubung. Nah, dalam kegiatan belajar 1 itu juga masih ini memerlukan modul ya. Di dalam modul ini masih terpecah lagi. Kegiatan belajar pertama itu ada modul dulu, dan ada tambah tugas, ada tambah kuis. Tambah modul, ini misalkan, ya, tambah modul tinggal kita memasukkan nama modul kita apa. Bisa juga KD yang kita ajarkan itu. Nah, durasi ini sesuai dengan pertemuan kita mengajar. Tinggal kita bagi antara modul, tugas, dan kuis ini apakah setiap hari ada atau setiap hari hanya ada modul dan tugas. Jadi kita hitung sendiri waktu kita 3 jam itu cukup enggak kalau hanya modul saja. Saya kira kalau modul lebih sedikit ya, nanti tugasnya yang lebih banyak. Jadi durasi jam, ini tinggal dimasukkan angka saja. Mungkin kalau kebetulan gurunya ngajar setiap per jamnya itu 3 jam ya tinggal kita pilih 3 ya. Modulnya tentang apa misalkan net misalkan. Ini tinggal kita ambil materi. Nah, kalau kita materinya tentang video ya tinggal kita kasih keterangan aja. Misalkan perhatikan video berikut. Nah, ini tinggal kita tambahkan, kita tinggal ngambil link dari YouTube kan bisa. Kita kasih judul, nah deskripsinya diisi nggak apa-apa. Ini tinggal kita inputkan alamat URL, tinggal kita buka YouTube ya, terus kita copy, kita masukkan ke sini. Ini misalkan ini ya, simpan. Nah, otomatis nanti masuk di ruangnya pembelajaran atau modul, tinggal kita simpan. Nah, kalau kita sudah buat modul, siswa sudah menyaksikan ya, berarti harus ada tugas. Mungkin tadi waktunya ini hanya 1 jam, jadi tugasnya karena waktunya 3 jam, mungkin tugasnya bisa 2 jam. Nah, tugas durasi juga bisa dikasih ya. Bisa juga dibuat PR juga. Kumpulkannya kapan? Mungkin 1 minggu lagi. Berarti harus dikasih waktu. Nanti kalau waktunya habis, siswa tidak bisa mengupload hasil yang dibuatnya. Ya nanti tinggal ini kita hapus saja karena kan sudah beda. Mungkin tugasnya apa? Buatlah apa ya? Mungkin kesimpulan dari video. Nah, nanti siswa bisa upload hasilnya. Dan ada tambah kuis. Apa bedanya tambah kuis dengan soal ujian? Kalau soal ujian itu fungsinya untuk di akhir semester. Jadi semua kuis-kuis yang sudah dibuat itu nanti materi akhirnya akan ikut ujian semuanya. Nah, ini sekilas saja ya. Kalau saya jelaskan masih panjang sekali. Nah, ini paling tidak sudah tahu gambaran dari rumah belajar. Ini pihak sekolah ya. Tadi yang saya. Kalau pihak siswa bagaimana? Kalau siswa tampilannya seperti ini. Halo, apa masih bisa dilihat ini? Halo, Mas Bobin? Bisa, Mas, bisa. Bisa ya?
Saya bisa. Masih bisa. Saya kok sepi. Nyemak, Takutnya Mas. ngomong sendiri saya. Oke, saya lanjut ya. Ini kalau sebagai siswa setelah login, nah misalkan dia belum menemukan materi yang diberikan oleh guru atau kata kunci yang diberikan guru, dia bisa browsing. Browsing di sini, ya, nanti kalau sudah sesuai akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal diklik aja di apa namanya materi yang sudah ada ini. Diklik, nah, tampilnya seperti ini. Karena ini pembelajarannya sudah selesai, jadi nggak bisa dilihat ya. Cuma kelebihannya ini, Bapak Ibu guru bisa melakukan komunikasi dengan siswa melalui forum diskusi atau membuat pengumuman. Nanti siswa bisa tahu ada informasi apa sebelum pembelajaran dan sebagainya. Forum diskusi, ya, nanti guru bisa menguji siswa ya. Nanti mungkin absensi, semacam absensi dulu, karena ada durasi waktunya. Dalam guru mengajarnya ada durasi waktu tadi, dibatasi waktu 1 jam, kayak pembelajaran normal itu, cuma secara daring itu aja. Jadi benar-benar terjadwal dengan baik. Jadi siswa juga on time, guru juga jadi on time, karena terus pembelajarannya juga sesuai jadwal di sekolah yang biasanya itu. Kalau 2 jam ya otomatis 2 jam nanti. Setelah dimulai ya 2 jam. Siswa sudah tidak bisa akses lagi kalau jamnya lewat. Selama dia belum menombol mulai ya. Seperti itu. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang jelas ya bisa bertanya. Karena keterbatasan waktu ya. Ini hari Jumat. Monggo. Mungkin gini Pak Fauzi, untuk masukan, mohon kalau seumpama ada waktu bisa dibuatkan tutorial. Nanti iya, sudah. YouTube. Sudah. Kan lumayan. Menambah subscribe kan lumayan. Sebenarnya di YouTube juga kalau mau nyari ada juga. Iya, memang ada. Mungkin lebih spesifik untuk yang kita terapkan di Kabupaten Gresik nanti seperti apa gitu. Ya, mungkin kalau saya ada tutorial dikasihkan ke siapa ya? Ya nanti langsung ke Pak Masud aja nanti biar di-share. Oh ya. Ya. Mungkin itu Bu Ica, barangkali gimana ini? Sesi tanya. Mas, ya, beri waktu 10 menit tanya jawab. Oke, monggo yang mau bertanya untuk mikrofonnya bisa dinyalakan. Halo? Halo? Ya, halo. Mas Bobin? Oke, monggo ini siapa ini atas nama Sumarik. Monggo mic-nya dinyalakan, silakan ditanyakan. Yang raise hand. Monggo. Kayaknya masih bingung ini Bu Ica. Oh, bingung. Iya. Kalau Bapak Ibu hari ini bingung, justru saya senang. Berarti itu ada internalisasi di benaknya. Saya yakin apa yang disampaikan teman-teman pada kesempatan hari ini sangat bagus. Tinggal tindak lanjutnya adalah kemauannya, ya. Kemauan untuk mencoba, kemauan untuk menggali, paling tidak yang disampaikan oleh teman-teman dari Kedamaian ini membuka, gitu ya, membuka cakrawala panjenengan. Silahkan nanti bisa dicoba di tempat masing-masing, dan kami mohon dengan sangat dukungan dari teman-teman kepala sekolah, karena tanpa dukungan dari teman-teman sekolah pasti manusiawi sekali di zona ya. Oke, Ibu,
Ini dari dinas kita masukkan, bisa lewat chat yang ada. Silakan berikan masukan ke kami, kira-kira penjenengan itu butuh hal apa yang perlu kami fasilitasi. Sehingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kami coba hadirkan kebutuhan Bapak Ibu Guru. Sehingga dalam pembelajaran yang jarak jauh ini nanti bisa semakin dari hari ke hari bisa semakin baik. Ya. Kesempatan 10 menit, silakan kalau ada pertanyaan kepada kedua narasumber atau ke Bapak Ibu pengawas, monggo. Karena waktu kita sangat terbatas. Kalau nggak ada, segera akan kami akhiri. Bapak. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini nanti langsung saja untuk ada pengarahan dari Bapak Kepala Dinas. Mas Robin, saya mau nambah dikit Mas Robin. Dalam ya Pak Kamdan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Fauzi telah memaparkan terkait dengan rumah belajar. Saya mohon maaf tadi koneksi WiFi saya putus. Jadi yang penting adalah komitmen Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam hal menggunakan rumah belajar Kemdikbud. Lalu yang paling penting lagi adalah supervisi. Jadi saya pada awal Maret itu pakai WA, lalu tanggal 29 akhir Maret saya adakan workshop rumah belajar. April itu Bapak Ibu Guru sudah menggunakan rumah belajar. Maka berikutnya saya adakan supervisi, saya jadwal mulai tanggal 29 April selama seminggu itu saya melakukan supervisi kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Supervisinya itu saya bagi selama 1 minggu, itu mulai tanggal 20 April sampai tanggal 25 April. Yang 20 April itu khusus guru pendidikan agama Islam. Lalu guru pendidikan agama Islam dengan bahasa Indonesia. Itu saya bagi, jadi sehari itu 2 mapel, pakai Zoom meeting. Jadi saya mensupervisi apa? Berapa jumlah siswa yang sudah join di rumah belajar Kemdikbud itu. Lalu materinya apa saja? Sudah berapa siswa yang telah mengumpulkan tugas kepada Bapak Ibu Guru dari seluruh mapel itu saya lakukan selama 1 minggu penuh. Sehari 2 mapel sampai hari Sabtu. Itu saya lakukan penuh untuk mensupervisi Bapak Ibu Guru. Karena kalau tidak disupervisi, kita tidak tahu apakah Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran secara daring. Beda dengan pembelajaran di offline di kelas ya, kita bisa mengunjungi kelasnya, kita bisa melihat jurnal pembelajarannya, atau kita melakukan supervisi. Tapi kalau siswanya di rumah, gurunya di rumah saat itu, bagaimana kepala sekolah tahu bahwa gurunya melaksanakan pembelajaran daring? Maka oleh admin yaitu Pak Fauzi, saya diberi data, ini Pak jumlah siswa yang masuk di tiap kelas itu saya ambil semua, lalu saya adakan supervisi melalui Zoom meeting, saya sudah punya data dan akhirnya Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran daring itu dengan baik karena ada supervisi dari Bapak Kepala Sekolah. Nah itu tambahannya Bu Ica, apa yang telah kami lakukan di SMP Negeri 16 Gresik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamdan. Mungkin sebagai tambahan, kita dari Dinas Pendidikan dalam waktu dekat ini juga akan menyiapkan portal untuk sebagai alternatif. Mungkin Pak Fauzi kemarin juga ikut rapat, juga tahu mungkin. Cuma ini masih kita godok strateginya seperti apa. Dari kemarin juga sudah dipresentasikan untuk rumah belajar. Tinggal kita kurangnya apa, nanti kita coba sesuaikan di aplikasi Dinas Pendidikan. Mungkin itu. Selanjutnya ini ada pengarahan dari Bapak Kepala Dinas. Mohon waktunya untuk bersabar sebentar. 10
sebelum kita sholat Jumat.